Teman-teman semua. Selamat malam, Shalom Alem. Ya, kita tetap setia melayani Tuhan, diikuti jadwal-jadwal yang telah dibuat. Kita hargai kesempatan untuk melayani Tuhan. Yang bertugas, silakan ambil pelayanan yang ditugaskan, karena tidak selamanya kita bisa melayani Tuhan. Tidak selamanya ada waktu, tidak selamanya kita kuat, tidak selamanya kita sehat. Selama kita dalam keadaan yang baik, kita gunakan waktu untuk melayani Tuhan dari masa muda kita. Selama tahun ini, selama 1 tahun ini kita belajar 3 hal yang sangat pokok dalam kehidupan manusia. Hal ini kita pelajari di masa muda kita, dan saya selalu merasa cemburu atau iri dengan saudara, karena saudara telah mendapatkan pelajaran-pelajaran yang luar biasa di tempat ini, yang pada masa usia saudara saya tidak dapatkan. 4 bulan pertama kita belajar tentang iman. 4 bulan berikutnya kita belajar tentang pengetahuan. Dan 4 bulan terakhir, mulai bulan ini sampai nanti akhir tahun, kita belajar tentang hidup yang berguna. Ya. Iman, pengetahuan, dan makna hidup atau kebergunaan. Untuk melandasi penyampaian saya pada malam ini, coba kita lihat satu bagian firman Tuhan, itu dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 mulai. Yakobus 4 ayat 13 mulai. Nanti kita baca secara responsori ya, atau bersaut-sautan. Saya bacakan terlebih dahulu, teman-teman baca ayat selanjutnya nanti. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Yang sudah ketemu katakan amin. Jadi sekarang kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Namun sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakan, dan semua pemegahan yang demikian adalah jahat. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, ini ayat yang akan kita coba renungkan. Tapi saya ajak kita baca satu ayat yang menjadi fokus kita, yaitu ayat yang ke-14. Coba kita baca sekali lagi ayat yang ke-14. Ini menjadi ayat fokus kita. 1, 2, 3. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya. Ada 3 poinnya dalam ayat ini, atau dari nas yang kita baca barusan. Ada beberapa ayat ini, saya langsung ambil saja atau sampaikan saja. Ada beberapa poin. Pertama, hidup harus melibatkan Tuhan. Hidup harus melibatkan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita melibatkan Tuhan dalam
kehidupan kita, bagaimana supaya kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita, ya, perencanaan hidup kita, maka sadari bahwa hidup ini dari Tuhan. Amin. Ya, sadari selalu bahwa hidup ini dari Tuhan. Ingat selalu bahwa hidup kita ini berasal dari Tuhan. Hidup melibatkan Tuhan berarti menyadari bahwa hidup itu dari Tuhan. Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Kita tidak akan hidup tanpa Tuhan. Kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Yesus. Yesus katakan, coba Desi bantu kita. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata Yesus, ya. Yohanes pasal yang ke-15, ya. Yohanes 15 ayat 5. Silakan Desi. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, Iya. ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin, teman-teman. Di luar aku, kata Yesus, di luar Yesus, karena Yesus yang berbicara di sini, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan adalah pencipta kita. Tuhan adalah alasan kita hidup. Tuhan adalah yang menyebabkan kita hidup. Kita hidup bukan karena kita makan. Karena kita sudah hidup sebelum kita bisa makan. Benar ya? Kita telah hidup sebelum kita bisa makan. Ya, masih di rahim ibu kita. Ya, kita sudah hidup. Itu sebabnya kita meyakini bahwa hidup kita ini karena Tuhan. Tuhan yang menyebabkan kita hidup. Ya. Tuhanlah yang memberikan hidup itu. Tuhanlah yang memberikan nafas kepada kita, membuat kita bernafas, dan nafas kita berasal dari Tuhan. Nyawa kita berasal dari Tuhan. Ini yang harus senantiasa kita sadari. Jangan pernah lupa bahwa hidup itu adalah dari Tuhan. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita makan yang banyak, ya, maka kita hidup. Tentu orang hidup akan butuh makanan. Setiap orang yang hidup butuh makanan. Tapi saya katakan sekali lagi bahwa sebelum kita bisa makan, kita telah hidup. Artinya hidup itu ada terlebih dahulu. Ada dari mana? Ya, dari Tuhan. Dari Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa kita hidup dari Tuhan, maka kita akan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, sadari bahwa tanpa Tuhan semua sia-sia. Ya. Hidup melibatkan Tuhan artinya menyadari bahwa tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Apa yang kita peroleh jika tanpa Tuhan itu sia-sia? Apa yang kita miliki kalau tanpa Tuhan semua sia-sia? Semua pencapaian kita tanpa Tuhan sia-sia. Semua prestasi kita tanpa Tuhan sia-sia. Ini perspektif kekristenan atau perspektif orang beriman terhadap kehidupan. Orang beriman menyadari bahwa tanpa Tuhan semua sia-sia. Ya. Sia-sia, tidak berguna. Maka akan selalu nanti kita dasari hidup ini dengan relasi, ya. Relasi dengan Tuhan. Itu menjadi dasar kita. Melibatkan Tuhan. Di sini tadi orang ini mau berdagang tetapi tidak melibatkan Tuhan. Dia melupakan Tuhan dalam perencanaannya. Saya akan pergi ke kota A.
dan saya merencanakan bisnis di sana, saya akan mendapatkan untung. Ya, tidak masalah, ya, bukan sesuatu yang salah kalau kita pergi mendapatkan untung. Kalau kita pergi ke suatu tempat yang kita anggap prospek, ya, tempat yang subur, tempat yang baik untuk berdagang, tidak masalah kita mendapatkan untung di sana. Tidak masalah kalau kita pergi ke kota lain untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Karena di kota-kota tertentu mungkin sekolah lebih baik. Bahkan mungkin ke luar negeri kalau kita punya cukup uang. Kita berencana untuk kuliah di luar negeri atau mencari pekerjaan di luar negeri atau membangun sebuah usaha di luar negeri untuk mendapatkan untung yang lebih. Itu tidak salah. Masalahnya di sini adalah dia tidak melibatkan Tuhan. Dia tidak berdoa, ya. Dia tidak bertanya kepada Tuhan. Dia hanya berencana dengan pikirannya sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Ya. Nah, di sini masalahnya. Tuhan juga mau kita menjadi orang-orang yang beruntung. Tuhan juga mau kita menjadi orang-orang yang sukses. Ya, pasti. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang sukses. Tetapi yang pertama, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita tuju, apapun yang kita rancang, jangan lupa melibatkan Tuhan. Jangan lupa mencari Tuhan. Sebab nanti kalaupun berhasil, maka hasil itu akan tetap sia-sia kalau kita tidak memiliki Tuhan. Ya. Ini yang pertama, poin yang saya dapatkan. Jadi dalam hidup ini kita harus melibatkan Tuhan. Walaupun kita masih muda, kita harus melibatkan Tuhan. Amin, teman-teman. Ya. Jangan pikir saya masih muda, saya masih kuat, saya masih gagah, saya masih oke, gitu ya. Tanpa melibatkan Tuhan, kita nanti akan jatuh. Yang kedua, yang saya dapatkan dari bacaan kita, hidup ini singkat. Hidup ini singkat, teman-teman ya. Nah, ini seringkali di kalangan kita yang masih muda, masih berpikir, saya masih muda, saya masih kecil, usia saya masih muda. Sehingga kita berpikir bahwa hidup kita masih lebih lama lagi, gitu ya. Ketika diminta untuk melakukan sesuatu yang serius, ya, saya masih ingin menikmati masa muda, tidak mau banyak pikiran, tidak mau banyak, dengan berbagai alasan, kita tidak mau mengambil sesuatu yang serius. Dengan pikiran apa? Dengan pikiran bahwa saya masih muda, bahwa saya masih punya banyak waktu, ya, di masa depan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan, nanti aja. Sungguh-sungguh melayani, nanti aja. Ya. Saya kan masih muda. Jadi anak muda itu selalu berpikir bahwa waktunya masih panjang, hidupnya masih lama. Tetapi dari ayat ini kita melihat bahwa hidup ini singkat. Ini ayat ini atau firman ini bukan hanya ditujukan kepada orang tua atau opung-opung, ya. Tetapi firman ini adalah untuk kita semua. Walaupun kita masih muda, firman ini tetap relevan bagi kita, bagi semua kita. Hidup ini singkat. Hidup ini hanya sekali, teman-teman, ya. Hanya sekali. Yakobus menggambarkan hidup itu seperti uap. Ketika kita masak air atau menanak nasi di dapur, ya, kita melihat uap itu, ya, uap dari tempat masak atau rice cooker itu cuma sekejap saja, ya.
Sekali kita lihat, sebentar saja. Ini adalah gambaran kehidupan manusia. Hidup hanya sementara, ya. Hidup hanya sekejap. Hidup ini sementara. Seperti uap. Uap itu hanya kelihatan sebentar. Kita tidak tahu, udah tiba-tiba nggak ada lagi. Lewat di plafon entah kemana, nggak tahu. Ya, ini kehidupan. Berapa lama saudara bisa melihat uap yang keluar itu? Sebentar saja. Hitungan detik mungkin. Langsung tidak ada lagi. Tadi ngepul dari periuk atau dari rice cooker uapnya. Tetapi hilang. Mau saudara tangkap juga nggak ada. Itu gambaran kehidupan, teman-teman. Jangan berpikir, nanti aja waktu saya sudah tua mendengarkan firman semacam ini. Bagi kita juga ini berlaku. Karena saya sering kali sampaikan, untuk menuju kepada akhir itu atau ajal itu tidak antrian menurut jumlah usia kita, teman-teman, ya. Antriannya bukan sesuai dengan jumlah umur kita. Bapak Gembala kita sudah 73 tahun sebentar lagi. Ya. Masih hidup, masih segar. Sementara teman-temannya yang di bawah usianya sudah banyak yang menemui ajal. Itu berarti bukan ditentukan oleh jumlah usia. Antriannya tidak ditentukan oleh jumlah usia. Itu sebabnya kita harus sadar bahwa bagi kita pun ini berlaku. Ya. Kita harus tetap berpikir seperti itu. Hidup saya ini sekejap. Hidup saya ini singkat. Hidup saya ini ringkas. Tidak lama. Mengapa kita katakan nanti saja? Mengapa kita menunda? Karena kita seringkali menghitung, masih lama kok. Kita menunda contohnya di dalam kuliah atau sekolah, ya, pendidikan. Kita menunda mengerjakan tugas-tugas kita. Karena berpikir, masih beberapa bulan lagi kok. Biasanya kan dalam kuliah itu, tugas-tugas itu sampaikan di awal perkuliahan. Contohnya 1 semester, gitu ya. Itu kan ada 6 bulan nanti. Sekitar 6 bulan kurang lebih. Ya. Ketika disampaikan di awal semester, yang saya dapati, ya, karena saya juga dosen, saya temui itu, ya, mahasiswa itu tidak mengerjakan. Masih lama kok, masih ada berapa bulan lagi. Nanti aja. Mereka santai-santai. Tugas-tugasnya dibiarin aja. Mengapa mereka menunda? Karena berpikir masih lama dikumpul. Kan dikumpul nanti UAS. Kan? Sehingga mereka menunda, mereka malas-malasan, tidak mengerjakan segera. Dan hasilnya apa? Ketika sudah menjelang UAS, mereka sibuk, ya, menghafal pelajaran, belum lagi mengerjakan tugas-tugas. Kadang malam-malam begini, semalaman tidak tidur, ngebut. Coba bayangkan bagaimana hasilnya ketika tugas yang seharusnya dikerjakan 2 bulan, 3 bulan, tapi hanya dikerjakan 1 malam atau beberapa jam. Gimana hasilnya? Pasti tidak akan memikirkan lagi bagaimana hasilnya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana supaya tugas saya terkumpul besok, karena besok akan dikumpul. Dia tidak pikirkan lagi kualitasnya. Comot sana, comot sini, ya kan? Yang penting ada. Sehingga tidak lagi melihat, ya. Mungkin tidak lagi membaca tugas-tugas itu, membaca dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, karena tidak sempat lagi. Udah diburu waktu. Nah, itu tadi hasilnya ketika orang berpikir, masih lama. Demikian juga dalam hidup ini. Masih lama kok saya hidup. Masih lama kok, saya masih muda kok. Ya nanti aja waktu
sudah tua. Ternyata banyak orang yang tidak sampai di usia tua. Ya. Mereka berpikir, anak-anak muda berpikir nanti aja udah tua baru serius. Akhirnya di masa muda mereka menyia-nyiakan waktunya, mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, mereka ngebut-ngebut di jalan, banyak yang ketabrak, banyak yang mati di jalan. Ya. Ini saudara ya, karena berpikir bahwa hidupnya lama, tetapi firman Tuhan katakan bahwa hidup ini singkat. Itu sebabnya selalu saya sampaikan dari tempat ini, selama masih ada waktu, ayo kita gunakan. Ya, sampai saudara bosan mungkin. Ayo kita beribadah, ayo kita setia. Saya panggilin, saya sebutin namamu. Ayo layani Tuhan. Karena hidup ini hanya sekejap, saudara. Dan hidup pasti mati. Hidup pasti berakhir dalam kematian. Akhirnya uap yang kita perhatikan tadi segera lenyap dari pandangan kita. Ketika manusia sudah di ujung usianya, tidak dapat lagi berbuat apa-apa. Ya, tidak dapat lagi kita tangkap. Seperti uap tadi. Ayo kembalilah, sehat lagi, kembalilah. Segar lagi, udah diambang usia. Ya, tidak bisa kembali lagi. Ada banyak orang yang dari masa mudanya sudah mendapatkan firman Tuhan tentang hal-hal seperti ini untuk menggunakan hidupnya. Ya, dari masa mudanya dia berleha-leha, dia tidak mau mendengarkan, dia tidak mau turut kepada pimpinannya, kepada gembalanya. Akhirnya jatuh di rumah sakit. Ketika di rumah sakit baru dia sadar, oh, saya telah menyia-nyiakan waktu saya selama ini. Saya telah menguburkan talenta saya, karunia saya selama ini. Ketika dia sudah rebah di rumah sakit, tidak berdaya, baru dia sadar, baru dia teringat pada Tuhan. Bukan di awal tadi dia teringat kepada Tuhan, bukan di awal dia melibatkan Tuhan, tetapi di akhir hidupnya, ketika dia sudah semakin takut, ya saya akan mati sebentar lagi, baru dia sadar, baru dia mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Ketika sudah tua, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, baru berpikir untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, baru berpikir untuk setia, baru berpikir untuk sungguh-sungguh. Tidak sempat lagi, tidak sempat lagi. Ya. Terlambat sudah. Ingat teman-teman, hidup kita sangat singkat. Jangan bilang saya masih muda, saya belum cukup umur. Jangan bilang seperti itu. Lihat Samuel ya. Samuel itu sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan dari kecilnya. Ya. Dia ada di rumah Tuhan, di bawah pengawasan Imam Eli pada saat itu. Dari kecilnya dia sudah serius dengan Tuhan. Nah, itu sesuatu yang sangat baik. Ibunya menjahitkan pakaiannya, pakaian untuk melayani. Ya. Hidup ini singkat. Kalaupun hidup kita lama, bukankah lebih baik kalau kita sungguh-sungguh dari masa muda kita? Amin teman-teman. Kalaupun hidup kita lama, kan lebih baik ya kita serius dari awal. Serius bukan berarti tegang, serius bukan berarti tidak bisa santai, serius bukan berarti tidak bisa bercanda, tidak bisa menikmati. Iya bisa. Tetapi jangan bablas karena keinginan masa muda kita, nafsu muda kita, ya kita layani terus.
Pada hari Kamis kemarin itu, ya, firman Tuhan katakan, orang yang hidup dalam kegelapan, coba Desi ya, saya teringat itu ya, Roma pasal 13. Jadi ada manusia itu, dia memelihara hidupnya baik-baik, itu baik, memelihara hidup baik-baik, menjaga kesehatan, merawat tubuh baik-baik. Tetapi masalahnya adalah, mereka merawat tubuh baik-baik, tetapi untuk melampiaskan hawa nafsunya. Ya, ada manusia seperti itu. Ya. Roma pasal 13, coba teman-teman ya. Ini bahan khotbah saya di PA. Saya ajak juga saudara ikutlah PA ya, atau Exploring Worship hari Kamis. Ayat berapa itu Desi? Memelihara tubuh untuk memuaskan hawa nafsunya. Pasal 13 ya. Ada ketemu? Coba dibantu. Ada? Ada nggak? Hah? Ayat berapa ini? Iya, jadi intinya memelihara tubuhnya, tapi untuk memuaskan. Berapa? 13 ayat 14 ya. Coba satu orang baca. 13-14 ya. Ya. Roma pasal 13 ayat 14, demikian firman Tuhan. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Iya, itu yang saya maksud ya. Janganlah, coba sekali lagi ini. Roma pasal 13 ayat 14. Iya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Iya, jadi ada orang merawat tubuhnya, tetapi untuk memuaskan keinginannya. Ini yang saya sampaikan tadi. Merawat tubuh, ya, itu baik. Merawat kesehatan supaya kita tetap sehat, tetap bugar, itu baik. Tetapi tujuannya itu yang salah. Tujuannya apa? Untuk memuaskan keinginannya. Seharusnya kita merawat tubuh ini, kita merawat kesehatan kita supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Amin teman-teman. Iya, bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi ini luar biasa ya. Dia tahu kesehatan, dia tahu menjaga tubuhnya, dia tahu merawat tubuhnya, dia tahu bersolek segala macam, ya. Tetapi tujuan dia adalah untuk memuaskan keinginannya. Wah, ini yang rusak ya. Memuaskan keinginannya. Hidup itu singkat. Yang terakhir yang saya temukan tadi, hidup harus berarti. Ya, ini dia ya. Hidup harus berarti. Yakobus mempertanyakan, apakah arti hidupmu? Apakah arti hidupmu? Bila engkau tidak melibatkan Tuhan, apa arti hidupmu? Bila hidupmu singkat, apa arti hidupmu?
Ya. Kalau kita kembali ke poin yang kedua tadi, sebuah fakta yang sampaikan firman Tuhan, hidup itu singkat, maka seharusnya kita memikirkan apa yang berarti dalam hidup. Ya. Karena hidup itu singkat, maka kita harus gunakan dengan seksama. Kita harus jalani dengan seksama karena singkat. Kalau kita tahu waktu kita singkat, maka kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Ya. Kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tahu sumber kita terbatas, maka kita manfaatkan sungguh-sungguh dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tahu uang kita sangat sedikit, terbatas, maka kita akan gunakan uang itu untuk sesuatu yang paling penting. Ya. Uang kita sedikit, kemudian kita poya-poya, ya salah. Sehingga nanti akibatnya adalah kita tidak membeli barang-barang yang perlu, barang-barang yang kita butuhkan. Akibatnya lagi berikutnya, kita akan ngutang lagi, kita akan cari masalah, kita akan buka lubang lagi. Ya, itu namanya tidak bijaksana. Kalau seseorang tahu bahwa yang dia miliki itu terbatas, dia akan manfaatkan dengan sangat sungguh-sungguh, sangat seksama. Dalam hal ini soal kehidupan yang singkat itu. Kalau kita sudah tahu, sadar bahwa hidup itu singkat, maka kita gunakan baik-baik. Kita manfaatkan hanya untuk yang berarti. Hidup itu harus berarti. Apakah arti hidupmu? Langsung saya ambil poinnya. Maka yang Tuhan mau adalah hidup itu harus berarti. Teman-teman, ketika saya persiapkan untuk saudara, saya teringat satu buku ya. Ini buku yang sangat laris ya, ditulis pada tahun 80-an. Sudah cukup lama memang. Tetapi buku ini sangat laris. Penulisnya seorang Kristen, namanya Robert McGee ya. Bukunya dicetak berulang-ulang karena sangat laris. Judulnya adalah The Search of Significance. Pencarian kebermaknaan atau mencari makna. Ini buku yang sangat laris yang kami gunakan juga waktu kuliah dulu. Ya. The Search of Significance. Nah, di sana ada satu kalimat ya, dalam buku tersebut dikatakan begini, we are all searching for significance to ourselves, to others, to our community, and to our world ya. Dalam terjemahan bebas, semua kita mencari makna bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, bagi komunitas kita, dan bagi dunia kita. Jadi ini salah satu yang menjadi isu penting. Manusia itu mencari makna. Ya, manusia itu mencari makna. Saya temukan arti kata signifikan itu ya. Ini signifikan ini juga sudah menjadi bahasa Indonesia, diadopsi dari bahasa Inggris. Dalam kamus besar, signifikan adalah suatu hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari suatu persoalan. Ini dia signifikan ya. Signifikan berarti sangat penting dan tidak bisa lepas. Artinya tidak boleh tidak ada. Sesuatu yang tidak boleh tidak ada. Sesuatu yang keberadaannya itu sangat krusial. Itu signifikan. Kalau diterapkan untuk kita, maka ketika kita disebut signifikan, ya, itu berarti keberadaan kita itu penting. Orang muda katakan nggak ada lo, nggak rame, gitu kira-kira ya. Artinya kalau tidak ada dia akan hambar jadinya. Ya, kalau tidak ada kita di sebuah komunitas itu, rasanya ada yang kurang. Di tempat lain
Tuhan katakan bahwa kita adalah garam dunia. Keberadaan garam juga itu sifatnya signifikan. Keberadaan garam dalam satu masakan itu signifikan. Karena kalau tidak ada garam, maka masakan itu akan hambar. Seharusnya demikian kehidupan kita, teman-teman. Ya. Seharusnya kalau kita tidak ada, maka komunitas itu atau kumpulan itu menjadi hambar. Orang mencari kita. Orang bertanya tentang kita. Itu artinya signifikan. Jangan sampai ya ada kita atau tidak ada kita sama saja. Berarti kita tidak signifikan. Nah, begini caranya menjalani atau menggelar kehidupan itu, teman-teman. Kita harus cari cara untuk membuat kita penting. Ya, dengan cara melibatkan diri kita sedemikian rupa. Sehingga keberadaan kita memberikan warna di situ. Memberikan warna di situ, memberikan rasa di situ. Ini dia signifikan. Ini yang Tuhan mau. Ya, signifikan, bermakna, berarti. Jangan sampai keberadaan kita tidak bermakna, tidak berarti. Bahkan lebih mengerikan lagi, jangan sampai keberadaan kita tidak diinginkan orang. Kita ada kemudian orang lari, ya itu lebih parah lagi. Berarti kehidupan kita sudah sangat kacau itu ya. Kalau kita ada orang semua kabur, itu berarti itu sudah kacau sekali. Mengapa bisa demikian? Karena orang itu memang pengacau, ya. Omongannya tajam, pedas, ya. Nyindir orang, buat orang sakit hati. Ada manusia begitu ya. Omongannya semua pedas. Saya pernah kenal orang seperti itu. Wah. Makanya kita jauh-jauh dari dia. Kita tidak mau dekat dengan dia. Tetapi Tuhan mau kita adalah orang-orang yang bermakna. Ya. Saya buat beberapa poin di sini. Semua manusia mencari suatu hidup yang bermakna. Ya. Suatu hidup yang bermakna. Suatu hidup yang berarti. Bukan hanya berjalan saja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu. Tetapi tidak ada sesuatu. Ya. Manusia yang serius dengan hidupnya pasti mendambakan suatu hidup yang bermakna. Ya, suatu hidup yang bermakna. Bagaimana caranya supaya hidup saya ini bermakna? Bagaimana supaya hidup saya ini berarti? Itu manusia. Itu manusia. Dia memikirkan itu. Bukan sekedar hadir, bukan sekedar ada, tetapi dia berpikir bagaimana keberadaan saya dan kehadiran saya bermakna bagi lingkungan ini. Keberadaan saya di rumah bisa bermakna bagi rumah. Keberadaan saya di gereja bisa bermakna bagi gereja. Keberadaan saya di sekolah bisa bermakna bagi sekolah. Itu orang yang serius dengan hidup. Dia mencari tahu apa yang bisa saya katakan, apa yang bisa saya sumbangkan, pikiran apa yang bisa saya berikan, ya, tenaga saya yang bisa saya berikan. Dan kemudian ini fakta, banyak juga ya yang depresi karena merasa hidupnya tidak bermakna. Ya. Banyak orang yang depresi karena merasa hidupnya tidak bermakna. Ini ada tingkatannya ya, dari galau, kemudian stres, kemudian depresi. Ya, ini tingkatannya. Kalau seseorang tidak bermakna, maka dia akan mengalami hal seperti itu. Dia akan stres, dia akan depresi. Depresi itu lebih tinggi daripada stres ya. Dan yang mengejutkan saya, poin yang ketiga, beberapa bunuh diri karena merasa hidupnya tidak bermakna. Ya, ini mengerikan. Saudara boleh cari tahu nanti data-datanya ya, banyak di media, banyak di YouTube, banyak di artikel-artikel, banyak di jurnal. Ya. Bahkan sampai di sini,
galau, stres, depresi, bunuh diri. Mengapa? Karena hidupnya tidak bermakna atau merasa tidak bermakna. Tidak bermakna. Saya buat ilustrasi yang ekstrim ya. Cukup bayangkan saja. Andaikan ya, saudara ya, ditaruh di sebuah tempat, katakanlah penjara ya. Penjaranya baik, tetapi saudara tidak kemana-mana, tidak ngapa-ngapain, tapi dikasih makan terus, siapkan terus makanan sesuai dengan jamnya, 3 kali makan sehari, mungkin ada snack. Tapi saudara di kamar itu atau di penjara itu tidak ngapa-ngapain, tidak berbuat apa-apa, ya kan? Kira-kira apa yang terjadi? Saya yakin dia akan stres, karena tidak ada yang lain yang dikerjakan selain makan tidur berak. Ya, dia akan stres, dia akan depresi, walaupun lengkap makanan. Jadi hidup itu bukan soal itu saja. Manusia yang benar-benar manusia akan mencari tahu bagaimana dia bisa bermakna, bagaimana bisa berarti. Karena dikatakan satu artikel juga ya, ini dia ya, penyebab orang melakukan bunuh diri karena ia tidak memiliki kebermaknaan. Ia tidak memiliki kebermaknaan hidup. Kebermaknaan hidup adalah bagaimana seseorang bisa menghayati keberadaan dirinya, apa yang ia sanggup, yang ia anggap penting dan harus diperjuangkan sehingga membuat ia berarti dalam hidupnya. Ini dari seorang ahli ya, Kuswara namanya, Kuswara. Ya. Jadi tidak ada sesuatu di kamar itu yang diperjuangkan lagi, ya, yang membuatnya berarti. Dia memang dikasih terus makanan, semua lengkap, tetapi tidak bisa bermakna, tidak bisa berarti. Ya, dia bisa galau, dia bisa stres, dia bisa depresi, bahkan pada akhirnya bunuh diri. Apalagi kembali pada poin yang pertama tadi, dia tidak memiliki Tuhan. Bahkan kita tahu bersama-sama banyak juga orang yang bunuh diri di atas kesuksesannya, ya. Pada masa-masa kejayaannya, dia mati-matian mencapai semua itu, ya, mencapai ketenaran, mencapai kekayaan, meraih semua prestasi. Tetapi ternyata di puncak sana sepi. Ya. Ketika seorang artis itu sudah mencapai ketenarannya, maka dia tidak punya privasi lagi. Tadinya dia mendambakan untuk menjadi orang terkenal. Tiap kali kemana-mana ada yang ngajak foto, gitu ya. Kalau kita kan nggak ada yang ngajak ya, kemanapun kita pergi terserah, ya kita santai, ya. Nggak ada yang ngajak foto ya. Tapi kalau artis kan kemana-mana digandrungin orang, dikerumunin orang, ya. Tiap kali orang lihat, ada artis, ajak foto, lagi makan juga ajak foto. Lama-lama dia stres. Waduh, kok saya jadi begini ya? Tidak punya ruang pribadi, tidak punya waktu pribadi, makan saja minta fotoan. Jadi terganggu, jadi stres dia. Ya. Kalau keluar harus ada pengawal, waduh. Kalau kita kan keluar pun kapan pun tidak ada masalah, ya. Tapi kalau artis atau orang terkenal itu ada pengawal itu. Dipenuhin oleh orang-orang, akhirnya dia stres. Banyak ia bunuh diri. Bukan karena dia miskin, bukan karena dia tidak pintar, ya.
Akhirnya apa yang dia miliki, dia tidak merasakan lagi ada kebermaknaan itu. Ternyata apa yang dia capai tidak bermakna. Tapi kalau kita kaitkan hidup kita dengan Tuhan, ya, maka hidup kita pasti bermakna. Amin. Amin. Ya. Di luar Tuhan, gak usah coba, ya. Sudah banyak bukti. Karena tidak perlu semua kita coba. Kalau sudah ada bukti, sudah ada kesaksian, testimoni, sudah ada fakta yang kita lihat, yang bisa kita saksikan, ya, itu sebuah kebenaran. Tidak perlu kita menjadi ateis supaya tahu bahwa tanpa Tuhan itu tidak bermakna. Tidak perlu, itu bodoh. Bunuh diri karena merasa tidak bermakna. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, pasti Tuhan pakai menjadi alatnya. Ya. Sebelum saya tutup, pernah nggak terpikirkan begini? Ketika kita sudah mati atau memenuhi ajal kita, lalu orang berpikir tentang kita, dan orang tidak punya cerita apa-apa tentang kita. Ya, pernah nggak kepikiran seperti itu? Jadi hidup kita itu hanya seperti itu saja. Orang cuma bilang, oh iya pernah hidup sih, terus sekarang udah mati. Pernah nggak berpikir seperti itu? Ya, orang cuma bisa bilang begitu tentang kita. Dia pernah hidup dan sekarang sudah mati. Nggak ada memberikan kesan kepada orang lain, karena dia tidak menghayati hidupnya. Karena hidup yang bermakna ini, kita akan belajar nanti beberapa bulan ke depan ini. Hidup yang bermakna ini akan selalu tentang orang lain, bukan lagi tentang diri kita. Karena dua hal yang kita pelajari selama setengah tahun lebih, itu masih tentang kita. Kita beriman, itu masih tentang kita. Kita berpengetahuan, masih tentang kita. Tetapi untuk bermakna ini, kita sudah mulai keluar. Bagaimana iman kita bisa memberkati orang, bagaimana pengetahuan kita bisa memberkati orang, bagaimana pencapaian kita, kesuksesan kita, kekayaan kita, dan uang kita bisa dinikmati orang. Ini yang bermakna. Selama itu masih untuk diri kita, berarti kita belum bermakna. Tetapi ketika kita sudah berbagi keluar, baru bermakna. Kalau kita tidak menghayati kehidupan yang bermakna, maka di akhir hidup kita, itu yang saya sampaikan tadi, orang hanya berkata, oh dia pernah hidup, tetapi sekarang sudah mati. Artinya tidak ada orang yang terkesan, tidak ada orang ingat sesuatu, karena kita tidak pernah berbuat sesuatu yang bermakna bagi orang lain. Jangan sampai kehidupan kita seperti itu. Jangan sampai orang hanya bisa berkata kepada kita, dia pernah hidup dan sekarang sudah meninggal. Harus banyak kesaksian tentang kita, harus banyak perkataan yang baik tentang kita, karena kita menjalani hidup yang singkat ini dengan cara yang bermakna. Kita berbagi kepada orang, kita berteman dengan baik, ya, meninggalkan perkataan-perkataan yang membangun kepada orang, sehingga ketika kita hilang dari hidup ini, orang-orang yang kita berkati itu merasa kehilangan kita. Maka saya tutup di sini satu kalimat singkat lagi untuk mengakhiri perjumpaan kita. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hidup saya harus berfaedah. Amin ya. Ya. Jadi mulai sekarang, setiap harimu, apakah saya sudah bermakna selama satu hari ini? Bermakna itu artinya melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Itu artinya berfaedah. Kita tutup sampai di sini. Kita berdoa. Bapa, kami telah belajar pada malam hari ini mengenai kehidupan yang signifikan. Kami tidak mau Tuhan